pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita katakan bersama di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-13. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ayat yang ke-14 di ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dipilih untuk diselamatkan. Demikian firman Tuhan, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itu kita membantu kamu untuk Injil yang diberitakan, sehingga kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Demikian Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih-Nya mengasihi kita dan telah memerintahkan iman kami dan mengharapkan baik kepada kita. Bersama-sama 1, 2, 3. Kiranya Ibu dan memberkatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Nah, ini kalau kita baca ayat ini masih berkaitan juga berbicara tentang iman. Mungkin ada yang bertanya kenapa ya firman Tuhan dari kemarin kok tetap berbicara terus tentang hari-hari ini memang memerlukan iman untuk menghadapi masa-masa seperti ini, situasi-situasi seperti ini. Jadi itu teman-teman. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Yang baru saja kita baca, maka firman Tuhan pada kita hari ini saya berikan tema adalah dipilih dan diselamatkan. Dipilih dan diselamatkan. Tema kita pada pagi hari ini sekali lagi dipilih dan diselamatkan. Nah, saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi saya percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Amin. Kita adalah orang pilihannya Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita menjadi orang yang dipilih Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah teman-teman, sebelum jauh melihat tema kita pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berpikir sejenak dari tema kita dipilih dan diselamatkan. Nah kata dipilih di sini ada timbul satu pertanyaan buat kita. Questionnya begini, kenapa Tuhan memilih kita? Atau atas dasar apa sih Tuhan memilih kita? Apakah karena kita cantik? Apakah karena kita ganteng? Apakah karena kita putih? Atau karena kita hitam manis? Atau karena kita spesial di hadapan Tuhan? Makanya Tuhan memilih kita, memilih saya dan teman-teman. Atau apakah karena hidup kita, hidup yang benar, makanya Tuhan memilih kita? Tidak, karena jelas Roma 3 ayat 10 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Lalu karena apa? Apa karena kita suci, kita kudus di hadapan Tuhan, atau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mungkin bagi Tuhan kita layak untuk diselamatkan atau dipilih? Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, bahkan ditegaskan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu atas dasar apa kita dipilih oleh Tuhan? Mungkin ada yang menjawab, ya suka-suka Tuhan dong. Tuhan memilih saya, memilih teman-teman, ya suka-suka Tuhan. Nah, bagi saya ini jawaban yang konyol. Kalau kita bilang ya suka-suka Tuhan, ini secara tidak langsung kita sedang menjadikan Tuhan kita Tuhan gampangan. Iya, karena Dia memilih kita, karena melihat karena saya suka ya saya pilih Dia. Nah ini seakan-akan kita membuat kok gampang sekali Tuhan memilih kita karena Tuhan suka. Nah pertanyaannya, siapa kita? Who I am? Kok Tuhan bisa memilih kita? Tuhan bisa suka dengan kita, langsung Tuhan pilih. Who we are? Siapa kita? Sehingga Tuhan memilih kita. Ada yang tahu jawabannya kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Tuhan memilih saya dan teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Hanya satu jawabannya, kenapa Tuhan memilih saya dan atas dasar apa Tuhan memilih kita?
Hanya satu kuncinya, hanya satu jawabannya kenapa dia memilih kita. Karena kasihnya Tuhan memilih kita. Kalau dilihat dari sisi kiri, kanan, ke atas, bawah, kita tidak akan masuk dalam kategori. Ketika kita jatuh dalam dosa, tidak ada sesuatu pun yang baik dari manusia. Lalu atas dasar apa Tuhan memilih kita? Ya bukan karena kita benar dan sebagainya, enggak. Kita adalah orang kotor, kita adalah orang yang sudah bobrok karena dosa. Tapi kembali lagi karena kasihnya, Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Amin. Nah, kalau kita melihat teman-teman, pemilihan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan, ya, bukan karena bangsa Israel kuat, bukan karena bangsa Israel adalah bangsa yang besar, tidak. Bukan karena bangsa Israel adalah bangsa yang taat, bukan karena bangsa Israel memiliki taktik perang yang luar biasa, tidak. Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, menjadi bangsa pilihannya, bukan karena itu, tapi kembali lagi karena kasihnya. Coba setoran baca Ulangan 7 ayat 6 sampai ayat ke-8. Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai ayat ke-8. Apa kata firman Tuhan di sana? Demikianlah firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Nah, di situ jelas dikatakan Tuhan memilih bangsa Israel karena mengasihi. Karena dasarnya kasih, Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, bahkan bangsa pilihannya. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, bukan karena kita benar, bukan karena kita orang suci, orang yang kudus dan sebagainya, enggak. Sekali lagi, garis bawahi, Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita karena kasih. Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Silakan satu orang membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ya, karena kasih Allah, ya, Dia mengutus anaknya untuk menebus dosa kita, bahkan menyelamatkan kita, sehingga kita menjadi orang yang dipilih dan orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Katakan sambil kiri kanan, karena kasih Allah, kamu dan saya dipilih dan diselamatkan. Iya dong, ya, itu harus kita percayai, itu harus kita yakini, taruh di hati kita, di pikiran kita, bahwa saya dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan karena kasih-Nya. Bukan karena sayanya, tapi karena Tuhan kita penuh kasih, Maha Pengampun, ya, dan panjang sabar, sehingga Dia mengasihi kita, memilih kita. Sehingga jadi tidak ada yang merasa bahwa oh saya dipilih Tuhan karena memang saya layak, enggak. Itu kesombongan, hati-hati. Ya. Jadi kita dipilih Tuhan sekali lagi karena kasih-Nya. Nah, kembali ke tema kita, dipilih dan diselamatkan. Ya. Nah, ketika kita sudah dipilih Tuhan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan, maka apa sih respon yang harus kita miliki untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ada dua hal yang akan saya bagikan pagi hari ini buat kita. Respon yang harus kita miliki dan kita harus melakukan, mengerjakannya untuk membuktikan sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Coba satu orang membacakannya. 13-14. Demikianlah firman Tuhan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi yang pertama, respon yang harus kita berikan
sebagai orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan adalah mengucap syukur. Nah, kembali lagi diingatkan mengucap syukur. Kemarin firman Tuhan kemarin juga tentang mengucap syukur. Ya, mengucap syukur karena kasih-Nya, karena anugerah Tuhan, kita menjadi orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Iya. Mengucap syukur. Kehidupan kekristenan tidak terlepas dari yang namanya kasih karunia atau yang namanya anugerah Tuhan. Maka kalau hari ini, kalau pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, percaya bahwa itu semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Nah, kita yang tadinya hidupnya kotor, hidupnya tidak suci, ya bobrok, rusak dan sebagainya, sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi dilayakkan oleh Tuhan karena kasih-Nya. Yang tadinya kita seharusnya orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan, tapi lihat karena kasih-Nya Tuhan memilih kita, sehingga kita masuk dalam hitungan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kasih-Nya kita juga dipilih, bahkan diselamatkan. Dan tadinya kita juga seharusnya orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi karena kasih-Nya kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita yang tadinya harusnya binasa, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Nah, ini harus kita percaya, ini kita harus pegang ini. Kalau kita pegang ini, sebenarnya kita menyadari siapa sih kita ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Jadi itu teman-teman, kita patut untuk mengucap syukur. Tadinya kita seharusnya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi di ayat 14 tadi mengatakan apa? Kita memperoleh kemuliaan. Ya, tadinya kita kehilangan, tapi karena kasih-Nya lewat anaknya Yesus Kristus yang menebus, menyelamatkan kita, maka kita memperoleh yang namanya kemuliaan. Inilah yang patut kita syukuri dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetap mengucap syukur. Iya, mengucap syukur. Perbanyak mengucap syukur dalam hidup ini, jangan perbanyak mengeluh. Kalau memperbanyak mengeluh, kita akan lupa tentang besarnya, ya, lebarnya, panjangnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan pagi hari ini, respon yang harus kita miliki untuk kita lakukan, kerjakan. Yang pertama adalah mengucap syukur. Katakan sambil kiri kanan lagi, mengucap syukur. Mengucap syukur. Itulah yang pertama, respon yang harus kita miliki. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan, respon apa yang kita miliki untuk kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita? Maka yang kedua di ayat yang ke-15, silakan satu orang baca. Beginilah firman Tuhan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdiri dan berpegang teguh. Maka yang kedua, respon yang harus kita miliki sebagai orang yang sudah dipilih dan diselamatkan Tuhan adalah berdiri dan berpegang teguh pada firman. Nah, ini kembali lagi, ya, diingatkan kita supaya kita berdiri, berpegang teguh kepada firman. Teman-teman, Rick Warren mengatakan life is a test. Ya, life is a test. Artinya hidup adalah ujian. Hidup adalah ujian. Artinya setiap saat kita akan diperhadapkan pada yang namanya ujian. Ujian tentang kesabaran, ujian tentang kesetiaan, ujian tentang kejujuran, ujian tentang keteguhan iman, ya, bahkan ujian iman dan lain sebagainya. Ini artinya lagi kembali bahwa tantangan, hambatan, ujian, cobaan akan terus akan menghampiri kita selama kita ada di dunia ini. Dalam pengiringan kita akan Tuhan akan ada selalu tantangan, hambatan, ujian, bahkan cobaan dan sebagainya. Maka untuk bisa melewati itu, untuk menghadapi itu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, di sini ada dua kata ini, ya, berdiri dan berpegang
cuma berdiri saja, ditambah lagi berpegang. Nah teman-teman, ibarat kata begini, ketika kita naik bis atau naik kereta, ketika kita hanya berdiri saja dan berjalan, kereta berjalan, bis berjalan, dan mungkin ada tiba-tiba ada suatu di depan, hambatan di depan, dan direm mendadak, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Kita akan jatuh. Kita akan menjadi orang yang mudah goyah, mudah jatuh. Makanya di sini dibilang selain berdiri maka harus berpegang. Jadi gak cukup cuma berdiri, kita juga harus berpegang. Sehingga ketika datang goncangan itu, datang itu, tantangan itu, hambatan itu, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah jatuh. Itulah kenapa kita harus berdiri kepada kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhanlah yang membuat kita menjadi orang yang kuat, memampukan kita untuk melewati setiap hal apapun yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan. Firman Tuhanlah yang sanggup membuat kita untuk tetap kuat menjalani hidup sampai hari ini. Makanya selalu saya bawakan ini moto Pak Gembala apa? Aku kuat karena firman. Saya kuat karena firman. Terus? Aku kuat karena Tuhan. Nah, lebih semangat lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku kuat karena firman. Aku kuat karena Tuhan. Aku kuat karena firman, aku kuat karena Tuhan. Iya, firman Tuhanlah yang menguatkan kita sampai hari ini untuk bisa melewati segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Jadi bukan karena saya memang kenyataannya karena saya kuat, karena saya sehat, karena saya bukan orang-orang yang sakit-sakitan atau penyakitan makanya saya nggak bisa melewati itu. Enggak. Kita melewati itu semua karena firman Tuhan yang terus menguatkan kita, yang menopang kita, yang menuntun kita, sehingga kita tetap kuat sampai hari ini. Jadi respon yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang yang sudah dipilih dan diselamatkan Tuhan adalah berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Katakan lagi samping kiri kanan. Berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Orang yang berdiri teguh dan berpegang kepada firman Tuhan, dia akan tekun di dalamnya. Tekun dalam membacanya, tekun dalam merenungkannya, bahkan tekun dalam melakukannya. Nah ini ya. Kalau saya bilang yang kedua respon kita adalah berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Maka kembali lagi, orang yang berdiri teguh kepada firman Tuhan, di dalamnya dia akan tekun dalam membacanya, tekun dalam merenungkannya, bahkan tekun dalam melakukannya. Yang jawab amin tadi. Amin kalau saya akan tekun membacanya, saya akan tekun merenungkannya, saya akan tekun untuk melakukannya. Amin. 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 Nah itu janji Tuhan, janji kalian di hadapan Tuhan. Saya hanya mengarahkan, kalian yang mengaminkan. Ya. Jadi kalau sudah berjanji di hadapan Tuhan akan membacanya, tekun ya. Tekun berarti itu bukan karena ketika pas lagi mood aja, lagi senang, oh saya baca, enggak. Mau mood atau tidak, dia akan tetap tekun baca. Tekun merenungkannya, bahkan melakukannya. Ya. Tekun membacanya, tekun merenungkannya, tekun melakukannya. Iya, harus sering memperkatakan firman Tuhan. Ya, sehingga selain kita kuat, orang-orang di sekitar kita juga kuat karena firman. Amin. Amin. Jadi ini teman-teman yang menjadi ya kebenaran firman Tuhan buat kita pagi hari ini sebagai orang yang sudah dipilih dan diselamatkan Tuhan. Maka ada dua hal yang harus kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama apa? Mengucap syukur. Yang kedua, Tetap berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan sebuah cerita mengenai tentang inilah yang namanya tetap teguh dalam iman, tetap teguh dalam Injil yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus, bahkan para rasul dan bapak-bapak gereja sebagainya. Polikarpus adalah seorang pemimpin gereja di Smyrna. Nah, dia adalah orang yang tekun, orang yang teguh, berpegang kepada Injil, bahkan kepada
imannya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, karena imannya ini akhirnya dia harus dieksekusi oleh pejabat Romawi. Nah, dieksekusi, kalau berbicara eksekusi berarti memang dihukum mati. Ya, dia dieksekusi. Nah, ketika dia sempat hendak dibawa ke tempat eksekusi, pejabat tentara Romawi memberikan dia kesempatan terakhir supaya dia menyangkal imannya pada Tuhan Yesus, menyangkal imannya kepada Injil yang dia beritakan, bahkan yang dia percayai. Nah, ini pejabat militer Romawi memberikan dia kesempatan. Kalau kamu menyangkal imanmu pada hari ini, maka eksekusimu tidak akan dilanjutkan. Tapi jawaban yang luar biasa yang diberikan oleh Polikarpus, saya juga berpikir, apakah saya akan seperti itu? Seperti Polikarpus yang memberikan jawaban yang luar biasa, atau saya akan bilang, ya, saya menyangkal dan tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Kita akan belajar dari seorang Polikarpus, jawaban seperti apa yang kita berikan. Inilah yang membuat kita mau siap atau tidak siap, kita harus tetap percaya Yesus. Selamanya sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Polikarpus memberikan jawaban seperti ini. Saya telah melayani Yesus, Tuhan Yesus selama 86 tahun. Dia bilang kepada tentara Romawi, saya sudah melayani Yesus selama 86 tahun. Dan selama saya melayani Yesus, Yesus tidak pernah menyakiti saya. Dia bilang, Yesus tidak pernah menyakiti saya. Lalu bagaimana mungkin saya dapat menyangkal atau mengingkari iman percaya saya kepada Yesus? Bahkan hingga sampai hari ini, Yesus menjagai, melindungi saya dari hal-hal yang jahat. Dan bukan hanya itu saja, Yesus bahkan menembus saya karena kasih setianya. Lalu atas dasar apa saya harus menyangkal iman saya di hadapan Tuhan Yesus? Mendengar hal itu karena tetap gigih, tetap teguh kepada imannya, kepada kepercayaannya, akhirnya Polikarpus harus dieksekusi. Eksekusinya adalah dia digantung pada sebuah tiang, dan di tiang itu di sekelilingnya ada begitu banyak kayu yang disusun untuk dibakar hidup-hidup. Ya, dia dibakar hidup-hidup, jadi di sekelilingnya itu berkobar api yang besar. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Polikarpus tidak hangus, tidak mengalami luka sama sekali karena api yang berkobar itu yang menyala-nyala. Dia tetap sehat, dia tidak ada luka sedikit pun, tidak ada lecet sama sekali. Melihat itu, tentara Romawi, saya pikir nanti, oh pasti mereka melihat itu, wih luar biasa Tuhan, ternyata enggak. Karena melihat dia tidak mengalami apa-apa, baik luka maupun cacat dan sebagainya, karena api yang begitu besar kobarannya. Akhirnya mereka mengambil pedang, mereka menusuk di jantungnya. Nah, karena kehabisan darah, maka matilah Polikarpus. Ya, ini luar biasa ini. Ya, karena imannya kepada Yesus Kristus, karena imannya kepada Injil, pada firman Tuhan, dia rela untuk digantung, dia rela untuk dibakar hidup-hidup, bahkan dia ditusuk dengan pedang pas di lambungnya, dan karena itulah yang membuat dia meninggal karena kehabisan darah. Bagaimana dengan kita? Masihkah berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan? Apakah cerita Polikarpus membuat kita mundur? Membuat kita tidak lagi kuat berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan? Hei, masihkah kita berdiri dan berpegang teguh kepada firman Tuhan? Amin. Sanggupkah kita akan tetap berdiri dan berpegang teguh pada firman Tuhan, meskipun kedepannya kalau Tuhan izinkan kita harus mengalami seperti Polikarpus? Amin. Kok aminnya jadi pelan? Masihkah sanggup? Masih. Masihkah sanggup? Masih. Amin. Ya. Berarti kalau masih, maka moto kita pagi hari ini dari firman Tuhan ini, sekali Yesus tetap Yesus. Coba bilang. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak akan tahu
jalan hidup kita ke depannya seperti apa. Ya, kita tidak tahu kapan kita harus mati, kapan kita tetap hidup. Dan seperti apa ketika kondisi kita ketika kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi yang pasti tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada iman kita akan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Ya, karena meskipun ya sekali lagi dengan baik manusia tidak berkuasa untuk membinasakan tubuh bahkan jiwa. Yang berkuasa membinasakan tubuh bahkan jiwa kita hanyalah Tuhan. Kalau secara jasmani mungkin bisa dibinasakan, secara jasmani bisa dibunuh dan sebagainya. Tapi yang kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup menghidupkan kita dan bahkan sanggup memberikan kita kehidupan kekal. Jadi jangan pernah mengingkari itu. Amin. Jadi kembali dipilih untuk diselamatkan. Ada dua hal respon yang harus kita lakukan. Yang pertama tadi apa sekali lagi? Yang kedua,